Anjir, kemarin. Masya Allah. Ya Allah. Halo, Napa. Sana masih MVP. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Halo, apa kabar sahabat sisi lain dunia? Nah sahabat, seperti yang kita semua tahu, cuaca di Indonesia akhir-akhir ini sangat tidak menentu dan terbilang ekstrim. Banyak wilayah yang masih saja dilanda beberapa kejadian alam yang menimbulkan banyak kerugian dan kehilangan. Seperti beberapa banjir dahsyat yang melanda wilayah di Indonesia akhir-akhir ini. Nah sahabat, berikut ini adalah 5 kejadian alam yang melanda Indonesia dan dunia baru-baru ini. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, bagi sahabat yang belum subscribe, jangan lupa untuk tekan tombolnya yang ada di bawah ya. Terus juga nyalakan loncengnya, biar sahabat semua tidak ketinggalan informasi menarik lainnya dari sisi lain dunia. Awan berbentuk manusia di Surabaya. Anjir, kemarin. Masya Allah. Ya Allah. Halo, Napa. Sana masih MVP. Viral video berdurasi 16 detik yang memperlihatkan awan berwujud mirip orang di Surabaya membuat gempar dunia maya. Video tersebut direkam oleh seseorang dari dekat masjid dengan tampilan seperti halnya sosok manusia bersorban. Awan tipis yang mirip sebuah sosok orang itu tampak berada di atas kumpulan awan tebal yang menutupi langit. Dalam kondisi cuaca yang cerah, awan yang menyerupai sosok orang itu terlihat sangat jelas dalam video yang beredar. Dilansir dari akun YouTube Ikan Mania 818 pada hari Kamis 7 Agustus, dikatakan kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu 4 Agustus 2021. Dalam keterangannya, waktu kejadian bertepatan pada siang hari, pukul 14.30 waktu setempat. Berbagai spekulasi pun muncul mengenai awan berwujud sosok seperti orang itu, baik yang memakai sudut pandang agama maupun imajinasi liar. Anjir, kemarin. Masya Allah. Ya Allah. Halo, Napa. Sana masih MVP. Ya, Banjir di Desa Sabuai, Maluku. Hujan dengan intensitas tinggi sejak Kamis 5 Agustus malam hingga Jumat 6 Agustus memicu banjir menerjang rumah penduduk Desa Sabuai, Pematang, Siwalalat, Seram bagian timur Maluku. Salah satu warga Sabuai, Francia Malua, mengabarkan curah hujan yang tinggi itu telah membuat banjir bandang di wilayah pesisir selatan Pulau Seram. Setidaknya, kata dia, 4 sungai yang berdekatan dengan perkampungannya meluap dan membanjiri rumah-rumah penduduk. Ia menduga banjir dipicu akibat penebang kayu liar oleh perusahaan illegal logging. Saat ini, kata dia, warga membutuhkan air bersih dan bantuan bahan makanan. Pasalnya, sumur-sumur warga untuk kebutuhan sehari-hari tengah berwarna kuning hingga tanaman di kebun terbawa banjir. Untuk itu, warga Sabuai meminta tanggap darurat dari pemerintah daerah Seram bagian timur Maluku. Mereka juga meminta perhatian pemerintah daerah setempat terhadap kondisi warga yang sedang dilanda banjir. Hingga saat dirinya mengabarkan banjir tersebut, Frans mengaku belum ada tanggap darurat dari pemerintah Kecamatan Siwalalat maupun pemerintah Kabupaten Seram bagian timur. Sementara hingga Jumat sore, kondisi banjir masih terjadi dan belum sempat surut akibat hujan yang masih meluap. Topan Lupit di kota Santou, Cina.
Topan Lupit mendarat di kota Shantou, China, Provinsi Guangdong sekitar pukul 11.20 pada Kamis 5 Agustus dengan kecepatan angin hingga 23 meter per detik di pusatnya. Dilansir China Daily, Pusat Meteorologi Nasional mengatakan, mulai pukul 14 hari ini hingga Jumat pukul 14, sebagian Fujian, Guangxi, dan Guangdong akan mengalami hujan lebat dengan intensitas 250-300 mm. China telah mengaktifkan tanggap darurat tingkat 4 untuk pengendalian banjir dan topan dan mengirim tim kerja ke Guangdong untuk memandu pekerjaan pencegahan topan dan badai hujan lokal. Peristiwa bencana ini menggarisbawahi pentingnya Guangdong bagi ekonomi China dan rantai pasok global. Guangdong adalah provinsi pesisir yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan dan menyumbang produk domestik bruto terbesar bagi negara itu. Sementara itu, topan Lupit yang kini melanda Guangdong merupakan badai tropis yang biasanya menggulung bagian barat Laut Pasifik Utara. Erupsi Merapi. Terjadi guguran ya, dengan suara yang lumayan kencang ini, gemuruh nih. Nah, inilah guguran yang saya lihat pagi ini. Gunung Merapi kembali mengeluarkan awan panas pada hari ini Kamis beberapa waktu yang lalu. Berdasarkan pengamatan Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi, sejak pukul 6 waktu Indonesia Barat hingga 12 waktu Indonesia Barat, telah terjadi 5 kali awan panas guguran dengan jarak luncur terjauh mencapai 2.000 meter. Awan panas pertama terjadi pada pukul 8.05 waktu Indonesia Barat, berlangsung selama 188 detik. Kemudian pada 8.27 waktu Indonesia Barat, peristiwa sama terjadi selama 184 detik. Pada sekitar 8.45, Gunung Merapi kembali mengeluarkan awan panas yang berlangsung selama 140 detik. Awan panas keempat berlangsung selama 100 detik pada 9.14 waktu Indonesia Barat. Sedangkan awan panas kelima terjadi pada 9.22 waktu Indonesia Barat. Kali ini berlangsung selama 102 detik. Seluruh awan panas itu dilaporkan meluncur ke arah barat daya. Sampai saat ini BPPTKG masih menetapkan aktivitas Gunung Merapi pada status siaga atau level 3. Potensi bahaya saat ini berupa guguran lava dan awan panas pada sektor tenggara barat daya sejauh maksimal 3 km ke arah Sungai Woro dan sejauh 5 km ke arah Sungai Gendol, Kuning, Boyong, Bedok, Krasak, Bebeng, dan Putih. Sedangkan lontaran material vulkanik bila terjadi erupsi eksplosif dapat menjangkau radius 3 km dari puncak. Terjadi guguran ya, dengan suara yang lumayan kencang ini, gemuruh nih. Nah, inilah guguran yang saya lihat pagi ini. Hujan es di Cimahi, Jawa Barat. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Hujan air disertai dengan es melanda Cimahi pada beberapa waktu yang lalu. Peristiwa tersebut sempat diunggah oleh sejumlah warga ke media sosial. Salah satu warga, Berli Dwi Putra, mengatakan hujan es itu terjadi sekitar pukul 14.45 waktu Indonesia Barat. Alhamdulillah sudah berhenti, ujar Berli kepada Kumparan. Kepala BMKG Bandung, Teguh Rahayu, mengatakan hujan es tersebut terjadi di wilayah Tagok, Cimahi. Berdasarkan data radar, ada pertumbuhan awan cumulonimbus supercell dengan sifat lokal mulai 14,28 hingga 14,44 waktu Indonesia Barat dengan kategori hujan lebat. Karena awan tersebut sudah melebihi level freezing dan tingkat kelembapan tinggi, maka ada proses evaporasi yang menghasilkan butir air es. Ia menyebutkan fenomena ini langka terjadi di puncak musim kemarau. Hanya saja musim kemarau tahun ini merupakan musim kemarau basah karena anomali di perairan selatan dan utara Jawa Barat. Nah sahabat, itulah beberapa kejadian alam yang melanda Indonesia dan dunia baru-baru ini. Bagaimana menurut pendapat kalian sahabat? Jangan lupa untuk berkomentar di bawah ini ya.